mensuriahkan. Akhir-akhir ini kata-kata ini sering didengar. Anda mungkin berpikir lantas apa hubungannya Suriah dengan Iran? Dan mungkin juga Anda sudah jenuh untuk mengulang-ulang frasa ini. Sekarang ada baiknya kita mengulas secara umum apa yang terjadi di Suriah. Tahun 2011, sebuah percikan kecil dan tiba-tiba menyala membakar seluruh Suriah. Yang berawal dari suara protes ke pemerintah atas tuntutan bahwa aparat pemerintah menyiksa beberapa pelajar dikarenakan menulis selebaran miring. Awalnya hanya demonstrasi kecil-kecilan, protes biasa yang tuntutan itu setelah berlalu selama 11 tahun pun hal itu belum ada bukti kebenarannya. Para demonstran dibantu oleh media luar setiap hari memviralkan berita itu yang menyebabkan pendukung anti pemerintah semakin hari kian bertambah. Para selebritis Suriah yang diantaranya adalah para artis dan bintang olahraga pun turut bergabung dalam masa demonstran dan mengibarkan bendera penentangan. Omar Al-Somah, Firas Al-Khatib, dan Abdul Basit Al-Sarut adalah di antara para atlet sepak bola terkenal yang secara terbuka menentang pemerintah pusat. Cerita semakin seru dari sebelumnya ketika para demonstran dipersenjatai yang merubah gelombang protes menjadi perang saudara, dan sekarang Suriah menjadi medan tempur internal berskala besar. Perang di mana para demonstran dengan bangga di depan mata anak kecil dan orang dewasa. Mereka memenggang kepala siapa saja pendukung pemerintah, dan itu dengan bangga dan sorak-sorainya mereka perdengarkan kepada dunia. Sebagian para selebritis anti pemerintah meskipun terlambat pada akhirnya juga takut bila terjadi perang, seperti Omar Al-Somah dan Firas Al-Khatib yang selanjutnya kembali lagi ke tim nasional sepak bola. Tapi sebagian yang lain akhirnya bergabung bersama kelompok militan bersenjata seperti Abdul Basit Al-Sarut, bintang sepak bola remaja Suriah yang akhirnya tewas dalam bentrokan bersenjata. Sekarang jalan untuk memenggal kepala dan pesta pembunuhan terbuka lebar. Hal ini yang menyebabkan negara-negara superpower untuk kembali membentuk model baru dari Al-Qaeda yang kemudian melahirkan tumor ganas berupa ISIS ke dunia dengan menghadiahkan bencana kepada rakyat Suriah. Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work, Mujahideen, and that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. Sekarang, mari kita maju ke 11 tahun kemudian. Iran di tahun 2022 sekitar 2 bulan terjadi krisis internal. Dan sekarang sejarah yang direkayasa secara konyol akan kembali diulang. Aksi demonstrasi turun ke jalan diawali isu seorang perempuan terbunuh oleh polisi, yang kemudian hal itu terbukti tidak benar. Puluhan media berbahasa Persia yang ditunggangi Barat dan negara-negara Arab di Timur Tengah lewat media sosial mereka menyebarkan hoaks terkait isu ini supaya api yang terpercik menjadi menyala besar. Para artis dan selebritis yang terpengaruh dengan keadaan ini merespon negatif keadaan ini dan mendukung para perusuh beringas untuk tumpah ke jalan. Dan persis terjadi kejadian 11 tahun yang lalu. 610.000 orang menjadi korban tak berdosa terbunuh dan lebih dari 60.000 orang menjadi pengungsi, sementara kebanyakan mereka meninggal dunia sebelum sampai ke negara tujuan mereka, dan sebagian yang lain luntang-lantung di Turki dan di negara-negara Eropa sebagai eksodus perang. Kita suka atau tidak, konflik internal adalah pembuka jalan terjadinya perang eksternal, dan ini bukanlah sesuatu yang baru. Sejarah sudah berulang kali membuktikan, kita hanya bisa mengambil pelajaran darinya. Namun pada akhirnya kita harus tahu bahwa penyebaran hoaks dan teror yang direncanakan oleh musuh Iran yang menghabiskan jutaan dolar pun itu gagal total.
kesadaran rakyat Iran dan dukungan mereka terhadap keberlanjutan Republik Islam Iran. Selama 3 bulan ini, mereka aktif menggelar berbagai demonstrasi tandingan mendukung Republik Islam Iran dengan yel-yel anti Amerika dan anti Barat, serta long march penghormatan jenazah para martir korban kerusuhan yang belum lama terjadi, serta bimbingan cerdas dari para petinggi Republik Islam Iran adalah kunci utama kekalahan musuh dalam konspirasi ini. Dan sekarang inilah negara Iran yang dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap jaya, maju dan berkembang dalam kesejahteraan dan kedamaian.